Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan lirabbil khassana bi Muhammadin wa anqadhana min dhulmatil jahli wad dayajiri. Alhamdulillahi alladhi hadana bi'abdihi al-mukhtar man da'ana ilayhi bil idni wa qad nadana. لبيك يا من دلنا وحدنا صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله. الحمد لله الذي جمعنا في هذا المجمع الكريم، والحمد لله الذي جمعنا في هذا الشهر العظيم، والحمد لله الذي جمعنا في هذه الليالي. الحمد لله الذي جمعنا والذي ربطنا بقيام الصيام والقيام، وبأحسن القيام والصيام ربطنا الله وإياكم بأحسنها يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام. limpahan puji kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang Maha Luhur, yang Maha menciptakan kerajaan alam semesta dari tiada dan menjadikan setiap detik kita gerbang cintanya Allah bagi yang ingin mendapatkan
yang menjadikan setiap nafas dari kehidupan dunia adalah alat untuk mencapai tangga keluhuran, maka merugilah nafas-nafas yang lewat dalam kehinaan, merugilah siang dan malam yang lewat di dalam dosa, merugilah usia yang sirna di dalam kesalahan. Namun beruntunglah mereka yang mau untuk membenahinya dengan memohon pengampunan. Pengampunan Allah tiada pernah tertutup sepanjang waktu dan zaman. Namun bagi setiap kehidupan manusia diberikan kesempatan sampai berharap, sampai mereka mencapai sakaratul maut. Hadirin hadirat, saudara-saudaraku yang kumuliakan, tahuilah tempat asal kita adalah surga, dan kita diturunkan bersama Nabi Allah Adam alaihi salatu wassalam. Kita sudah berada di dalam sulbi dan tubuh Nabi Allah Adam alaihi salam, diturunkan dari surga ke bumi untuk berjuang, berjihad melawan hawa nafsu, melawan kehinaan, melawan kejahatan, menghindari segala yang hina, menghindari segala yang buruk, untuk mensucikan diri sesuci-sucinya, yang kemudian kita akan kembali kepada tempat asal kita, yaitu surga. Sungguh rumah-rumah kita bukan rumah kita yang di dunia, rumah kita yang semestinya adalah di surga, sebagaimana Nabi Allah Adam dan Hawa alaihi wassalatu alaihi wassalam. Namun Allah Subhanahu wa taala ingin memisahkan mana pengikut Allah, pengikut Nabi Adam, dan mana pengikut iblis. Maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan para pengikut iblis bersama iblis di dalam neraka, dan para pengikut ayah mereka yaitu Nabi Adam akan kembali bersama ayahnya Nabi Adam di surga kelak. Semoga aku dan kalian dalam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala tanpa melewati neraka, tanpa melewati hisab yang berat, tanpa melewati siksa kubur, tanpa melewati beratnya sakaratul maut, tanpa melewati musibah yang banyak di dunia. Ya Allah, yang hanya dengan nama-Mu lah cita-cita kami ini bisa tercapai, dan sungguh mustahil hal ini terjadi pada kami kalau bukan dengan keagungan nama-Mu yang maha menentukan segala kejadian. Wahai yang di hadapannya tidak ada sesuatu yang mustahil. Wamadzalika indallah al-aziz, adalah di hadapan Allah Subhanahu wa taala hal itu berat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, persiapkan dan siapkan hari-hari ini kau berada di suatu bahtera, di satu perahu yang terus melintas di atas samudra yang penuh dengan racun dan jebakan syaitan untuk menjatuhkanmu ke dalam lautan dosa. Maka mereka yang telah jatuh ke dalam samudra dosa hingga gelap dengan kehinaan bisa kembali ke atas perahu jika ia segera bertobat dan diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Perahu terbesar yang merupakan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala yang terbesar, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, perahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini, bahtera besar ini menyelamatkan umat sedemikian banyaknya hingga dosa hanya ditulis 1, sedangkan pahala ditulis 10 hingga 700 pahala. Dan di dalam kehidupan ini akan muncul hal-hal yang barangkali tidak kita sukai, namun hal itu sungguh tidak ada yang abadi. Kesemuanya akan sirna dan fana. Semua kenikmatan, semua kesedihan, semua musibah, semua kemuliaan, semua kemudahan dan kesulitan akan kau tinggalkan. Yang tersisa adalah taqwa Allah. Yang tersisa adalah keagungan nama Allah. Yang tersisa adalah keluhuranmu memeluhurkan dan memuliakan Allah.
mencapai kehidupan bahagia yang kekal, namun kehidupan yang terus kita modali dengan dosa itu adalah modal menuju kehinaan yang kekal. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala telah berfirman kepada sang Nabi dan kepada semua orang yang terkena musibah, fasbir li hukmi rabbika fa innaka bi a'yunina, bersabarlah kepada atas hukum Allah Subhanahu wa ta'ala, atas takdir Allah, bersabarlah, sungguh engkau di hadapan penglihatanku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang paling banyak di dalam Allah Subhanahu wa ta'ala, namun kita semua juga selalu di dalam penglihatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh sebab itu hadirin hadirat yang terkena musibah, sabarlah, musibahmu tidak abadi. Ambil sumpah Allah Subhanahu wa ta'ala atas setiap kesusahan. Fa inna ma'al usri yusra, wa inna ma'al usri yusra. Dua kali Allah bersumpah, sungguh setelah kesulitan akan datang kemudahan. Sungguh setelah kesulitan akan datang kemudahan. Allah mengatakannya bukan fa inna ba'dal usri yusra, sesudah kesusahan akan datang kemudahan, tapi Allah mengatakannya ma'al usri yusra, menunjukkan sangat dekat antara selesainya musibah dengan datangnya kemudahan. Maka bersabarlah dan bertabahlah. Ista'inu bis-sabri was-salah, tenang dan bermohonanlah kepada Allah dengan bersabar dan tabah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, dengan memperbanyak salat dan ibadah, yang dengan itu semakin cepat musibah silna berganti kemudahan. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, inilah malam 14 Ramadan. Telah lewat sedemikian banyak Ramadan dari kehidupan kita, tercabut dari usia kita, tersisa lagi tinggal hampir kira-kira setengah bulan lagi saja Ramadan. Sudah setengah bulan Ramadan kira-kira selesai. Tak tahu depan kita masih hidup atau sudah baina asbabid dhara, atau sudah berada di dalam gumpalan tanah, sudah tidak bisa tarawih lagi, tidak bisa puasa lagi, tidak bisa lagi sahur bersama, tidak bisa lagi buka puasa bersama. Barangkali tahun depan kau telah wafat, barangkali Ramadanmu ini Ramadan yang terakhir. Semoga Allah panjangkan usia kita dalam kebahagiaan, kemakmuran, kenikmatan, kekhusyuan, kesucian, kemuliaan. Ya Rahman ya Rahim, setinggi cita-cita tertinggi tetap tiada artinya dibanding keagungan nama-Mu ya Allah. Dan kita ingat bahawa ini adalah 13 Ramadan, tepat kejadian Fatah Makkah, sebagaimana salah satu riwayat yang mengatakan bahawa Fatah Makkah terjadi pada tahun ke-8 Hijriah. Sebagian mengatakan tanggal 10 Ramadan, sebagian mengatakan tanggal 13 Ramadan. Dan hari ini pula kita mengingat kembali kejadian Fatah Makkah, di mana Rasulullah SAW bergerak dengan seluruh muslimin. Di awalnya perjanjian Hudaybiyah tahun ke-6 Hijriah, di mana Rasulullah SAW dipaksa oleh orang Quraisy untuk keluar dari Makkah, tidak masuk ke Makkah. Maka mereka pun marah. Mereka berkata, para muslimin di antaranya Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, ya Rasulullah, bukankah kita ini penduduk Makkah? Kita kan itu kampung halaman kita. Rasul berkata, betul. Bukankah kita dalam kebenaran dan mereka dalam kebatilan? Rasul menjawab, betul. Bukankah engkau ini Rasulullah, membawa kebenaran? Maka Rasul berkata, betul. Maka diamlah Sayyidina Umar bin Khattab, tidak lagi meneruskan ucapannya. Rasul kita perintahkan sahabatnya 10.000 untuk saat itu 1.400 jumlah mereka di perjanjian Hudaybiyah.
untuk kembali mundur, kembali ke Madinah, tidak usah masuk ke Makkah. Padahal masuk Makkah dengan damai, tidak pakai bawa senjata. Mereka kembali ke Makkah, ke Madinah dan Munawwarah, tidak jadi masuk Makkah. Namun di saat itu Sayyidina Umar bin Khattab di malam Fatah Makkah, di malam perjanjian Hudaybiyah itu, malam harinya dia terjenuh. Aku nanya Rasulullah SAW dengan satu pertanyaan tidak dijawab. Tanya 2 kali Rasul diam juga, tidak jawab. Tanya 3 kali tidak jawab. Maka aku pun pergi dengan kesedihan karena hatiku celaka. Kau wahai Umar, celaka dirimu, celaka. 3 kali kau tanya Rasulullah tidak jawab. Habis Rasulullah SWT sudah naik ke atas kudanya, tiba-tiba dia dipanggil, wahai Umar, Rasulullah memanggilmu, turun ayat. Aku tak bisa mengenal Allah, habisnya. Aku pasti turun ayat untuk murkanya Allah SWT kepadaku karena mengganggu Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-laila nazalat al-ayat الذي أحب إلي هي أحب إلي مما طلع عليه الشمس." Malam ini, alhamdulillah, malam ini telah turun ayat yang lebih kucintai daripada terbitnya matahari. Bahkan dijelaskan oleh Imam Ibnu Katsir dalam riwayat lainnya bahwa telah turun ayat yang lebih kucintai daripada dunia beserta segala isinya. Ayat apa wahai Rasul? Perjanjian Hudaybiyah, bukan Fatah Makkah. Perjanjian Hudaybiyah tahun 6 Hijriah, belum Fatah Makkah. Ayat apa Rasul? Rasul berkata, Allah telah berfirman, "Inna fatahna laka fathan mubina liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar wa yutimma ni'matahu 'alayka wa yahdiyaka siratan mustaqima wa yansuraka Allahu nasran 'azizan." Sungguh kami berikan padamu kebenaran yang sangat gemilang, kesuksesan yang jelas. Yang bertanda kepada Mulia, yang ialah Allah taqaddama dan kamu ta'akhkhar, mengampuni dosa-dosamu yang telah lalu dan yang akan datang. Sebagian para ahli tafsir mengatakan yang dimaksud doa beliau berdosa para pecinta beliau yang lalu dan yang akan datang. يغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. Dan menyempurnakan kenikmatan untukmu. Dan Allah Subhanahu wa taala akan memberikan kepadamu pertolongan yang sangat dahsyat, wa yansuraka Allahu nasran aziza. Ya Allah akan beri pertolongan dan pertolongan yang agung. Dan bertentangan. Rasulullah kembali ke Madinah karena ditolak oleh orang-orang Quraisy. Allah turunkan ayat, diberikan padamu kemenangan yang jelas. Kemenangan apanya? Yusuf suruh balik lagi ke Madinah. Maka saya berkata, ya Rasulullah, ayo fatah. Ya Rasulullah, apakah ini fatah? Janji Allah. Rasulullah berkata, betul. Kapan? Rasulullah, ya 2 tahun kemudian. Fatah Makkah tahun 8 Hijriah. Jadi riwayat tentang Ramadan, riwayat lainnya tentang 15 Ramadan, kejadian Fatah Makkah 10.000 muslimin masuk ke Madinah Munawwarah. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, di saat kejadian itu Rasulullah SAW memerintahkan para sahabat tidak satu pun yang mengacungkan pedang. Tidak ada senjata yang keluar dari sarungnya. Senjata semua tersarungkan. Tidak boleh senjata beracun. Kecuali kalau ada yang menyerang, boleh mengeluarkan senjata. Kalau enggak, jangan satu pun mengeluarkan senjatanya. Masuk ke Mekah dari seluruh penjuru. Masuk ke rumah musuhnya selamat. Yang masuk ke rumahnya selamat. Yang masuk masjid selamat. Yang melawan dihabisi. Maka tidak ada yang melawan. Bila tidak yang dimuliakan Allah, maka saat itu Rasulullah SAW banyak di antara mereka yang masuk Islam. Di antaranya adalah Abu Quhafah buta.
ayahnya Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu buta, dibawa diseret Rasulullah, jangan diseret begitu, biar aku yang datang kepadanya. Maka Rasulullah berkata kepada Siddiq, ya Rasulullah, tidak pantas engkau ya Rasulullah, biar dia yang datang. Dia dari dulu kalau masuk Islam ini ayahku ini, dia yang datang padamu. Maka Rasulullah Abu Bakar berkata masuk Islam tangan Rasulullah SAW. Ayahnya Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Rasulullah berbalik kepada Abu Bakar Siddiq, ya Abu Bakar, absyir Abu Bakar. Abu Bakar, kapan berbila ayahnya sudah masuk Islam. Berubah wajah Sayyidina Abu Bakar Siddiq, tiba-tiba ia pun menunduk dan mengalirkan air mata sedih. Rasulullah berkata, ya Rasulullah, ya Abu Bakar, alamat bersyartuka fi Islami abika Abi Quhafah. Wahai Abu Bakar, aku ini mau kabar gembira bahwa ayahmu sudah masuk Islam. Apakah kau tidak gembira? Kenapa kau cemberut? Bakar Siddiq malah menangis dan semakin mencemberut wajahnya. Ya Rasulullah, wa akhbartani bi Islami a'maluka Abu Jahal wa Abu Lahab. Fakuntu dzalika asarra fi anna dzalika asarra ya Rasulullah. Wahai Rasulullah, aku senang dengar ayahku masuk Islam, tapi aku malu dan sedih kalau seandainya kau bawa kabar paman-pamanmu masuk Islam, Abu Lahab, Abu Jahal yang mati dalam kekufuran. Kalau mereka itu yang masuk Islam, sungguh itu lebih kusukai, karena hal itu lebih membuatmu senang wahai Rasulullah. Kita lihat bagaimana cintanya orang Khalifatul Ula Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu kepada Sayyidina Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau senang dengan ayahnya masuk Islam, tapi setelah dengar kabar ingat paman-pamannya Rasulullah yang wafat dalam kekufuran seperti Abu Lahab, Abu Jahal, itu beliau merasa itu menyakitkan hatinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau sedih, ayahnya masuk Islam, tapi kalau seandainya paman-pamanmu yang masuk Islam, itu lebih bersenang ya Rasulullah. Kenapa? Karena kau pasti gembira ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan keislaman mereka. Maka aku sedih, terharu dan malu. Kau beri kabar aku ayahku masuk Islam, paman-pamanmu sendiri tidak mendapatkan hidayah, maka aku malu ya Rasul. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Islam memeluk Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berkata, barakallahu fiki ya Abu Bakar, barakallahu fiki. Kau tahu perasaanku ya Abu Bakar, kau tahu. Rasul sibuk kasih kabar gembira kepada orang-orang, padahal hatinya hancur. Ada di antara paman-pamannya yang wafat tidak dalam keadaan Islam. Hadirin hadirat, inilah akhlak Sayyidina Muhammad SAW. Diriwayatkan dalam Sahih Muslim bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, Rasul sallallahu alaihi wasallam dapat kabar dari Jibril alaihi wasallam bahwa kaum Ansar kasak kusuk setelah patah di hari pertama itu. Karena kaum Ansar ini kan orang-orang penduduk Madinah, mereka bilang kita ini tidak ada rumah di sini. Pulanglah kita sebentar lagi, habis sudah. Kita 10 tahun hidup bersama Rasul dah pulang kampung, mau sudah ada. Nah, kita sekarang mau lagi di sini. Maka mereka pun sudah mulai suram wajahnya. Orang Muhajirin gembira kembali kepada keluarganya, rumahnya, temannya, semuanya saling tolong, saling silaturahmi. 10 tahun tidak jumpa, mereka gembira kembali pulang kampung. Halamannya Ansar yang mereka dalam keadaan sedih dan berdiam, jadi tercengung melihat kaum Muhajirin saling melulukan dengan keluarga-keluarganya. Kaum Ansar yang datang kasih di situ. Maka sampai kabar kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah yang bersama wahai kaum Ansar, kumpul. Aku dengar ada di antara kalian yang berkata bahwa Rasulullah SAW sudah pulang kampung dan kalian akan kembali dan
berpisah denganku. Maka betulkah ucapan kalian itu wahai kaum Ansar? Maka berkata kaum Ansar, ya Rasulullah, betul seperti itu wahai Rasulullah. Kami risau, kami harus pulang berpisah denganmu. Rasul berkata, kalla inni Abdullah wa Rasuluh walladhi nafsu Muhammadin biyadihi al-mahya mahyakum wal mamat mamatukum ya Ansar. Maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, demi Allah, aku ini adalah hamba Allah dan Rasulnya. Demi Allah yang menggenggam ruh dan jiwa, hidupku bersama kalian dan wafatku bersama kalian wahai kaum Ansar. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian cintanya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul bukan milik kampung halamannya, bukan milik tempat kelahirannya, milik tempat para pecintanya. Hadirin hadirat kaum Ansar, saat semua kampung menolak dan mengusir Rasul, hanya Yathrib Madinatul Munawwarah yang menerima Rasulullah SAW. Wilayah lain tak mau terima Rasul. Nanti kejar-kejar sama orang Quraisy. Semuanya musuh Nabi. Madinah yang menerima kaum Ansar. Maka Rasulullah SAW tidak mau pisah dengan mereka. Maka sudah dikuasai Rasulullah 15 hari dalam satu riwayat. Saya kembali di Madinah sampai wafat di Madinah. Beliau selalu ingin bersama dengan para pecintanya. Semoga Jakarta dibawa Sayyidina Muhammad kembali kepada pecinta Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, kemudian hadis yang kita baca tadi menunjukkan kemuliaan Ahlul Badar. Tepat waktunya adalah 17 Ramadan hari Jumat tahun ke-2 Hijriah. Tahun ke-2 Hijriah kejadian Badar al-Kubra pada 17 Ramadan hari Jumat. 17 Ramadan Jumatnya mau tepat sama dengan sekarang ya. 17 Ramadan sekarang Jumat juga. Subhanallah, kejadiannya dalam hari Jumat 17 Ramadan 2 Hijriah. Itu kira-kira berapa 1400 berapa tahun yang lalu kejadiannya. Jumat 17 Ramadan. Di saat itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya kepada para sahabat, bagaimana ini Rasul bukan mau perang, Rasulullah bukan orang yang dia cintai perang. Rasulullah SAW tidak menyenangi kontak senjata. Namun mereka selalu berkumpul untuk menyerang Rasul bela diri. Demikian juga sampai perang Tabuk, sampai Rasul terpaksa harus keluar Tabuk demi menjaga Romawi jangan menyerang ke Jaziratul Arab. Itu yang diperbuat oleh Rasul. Demikian perang Badar al-Kubra. Perang Badar al-Kubra itu bukan mau perang, maksudnya mau memotong Quraisy, yaitu mau memotong kabilah Abu Sufyan. Karena setiap kali kabilah masuk ke Madinah sering dirampok oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka Rasul ingin beri pelajaran sekali potong kabilahnya Abu Sufyan biar tahu rasakan. Potong terus pasokan sembako, pasokan apa terus dirampok kalau mereka coba kasih pelajaran sekali. Maka Rasulullah SAW keluar 313, riwayat lain 314, riwayat lain 319. Namun riwayat Sahih Bukhari 3 riwayat menuliskan 313. Tanya Ubed Ashar 313 mereka yang mengatakan 314 kata Imam Ibn Hajar adalah pendapat bahwa yang 314 adalah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang mengatakan 315 karena ada satu orang yang ikut pengajaran masuk Islam ikut perang Badar. Yang mengatakan 319 karena ada orang-orang yang dilarang ikut juga seperti Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu. Di saat itu Rasul sallallahu alaihi wasallam tanya kepada para sahabat kaum Muhajirin dan Ansar berkumpul, ayo bagaimana pendapat kalian? Asyuruni ayuhan nas, dari aku pendapat wahai manusia, wahai kalian para sahabat. Maka berkata Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, berangkat wahai Rasulullah, kita semua siap. Sayyidina Umar berkata, berangkat wahai Rasulullah, kita semua siap. Kaum Ansar ini kaget, kaum Muhajirin kaget, pada kali perang. Kaum Ansar bukan orang perang, mereka itu petani, mereka itu orang-orang ternak dan pengelola kebun-kebun kurma.
Muhajirin. Hancur ini, tak ada orang Ansar yang beli. Sampai seorang Ansar berdiri, radhiyallahu anhu. Ya Rasulullah, la'allaka turidu minna Ansar. Seakan-akan kau ini menunggu pendapat kami, kata Ansar. Rasul berkata, nah, betul. Yang bertunggu dari kalian. Dari tadi kau Muhajirin terus bicara. Ansar yang mana? Maka mereka berkata, ya Rasulullah, إني يا رسول الله نحن معك لو كنت البحر لكنا معك ولا تخلف منا رجل واحد لعل الله يريك به ما تقر به عينك يا رسول الله. Ikan riwayat Sahih Muslim Sirah Indonesia dan lain. Wahai Rasulullah, berangkat, kami siap berangkat bersamamu. Manapun kau pergi kami ikut. Kau naik ke atas gunung kami ikut, belakangmu naik gunung. Kau masuk ke lautan kami ikut, kita sama lautan. Seandainya pun kami harus mati satu persatu tenggelam di lautan, la ta'allaf bina rajulun wahid. Tidak satu pun dari kaum Ansar yang akan tersisa kecuali ikut denganmu. Tidak satu pun yang tidak akan ikut wahai Rasulullah. Barangkali hal itu bisa membuatmu gembira ya Rasulullah. Nyawa mereka tidak ada artinya untuk membiarkan Nabi Sayyidina Muhammad. Naik gunung ikut naik gunung, ke dasar lautan ikut ke dasar lautan, mati satu persatu biar. La'allallah yurika bihi wa taqarru bihi ayyuka ya Rasulullah. Barangkali perbuatan itu bisa buat kami gembira, membuat kami menggembirakanmu ya Rasulullah. Ingin begitu Rasul dengan nyawanya. Demikian keadaan para sahabat Rasul radhiyallahu anhu wa radhiyallahu. Namun kita belajar dari Allah yang bisa menafsirkan bahwa Ahlul Badar itu adalah kelompok beringas, kelompok anarkis, kelompok teroris. Bukan, Ahlul Badar itu adalah orang-orang damai. Sampai Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu wa radhiyallahu itu salah seorang jago dari Ansar. Rasul SAW berkata, Abu Talha kalah minkum. Satu Abu Talha ini sama dengan 1000 pasukan yang lain dari sahabat Rasul. Dari dahsyatnya kekuatan Allah yang Allah berikan pada Abu Talha Al-Ansari radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dalam Sirah Indonesia, Abu Talha Al-Ansari ini saat perang Badar pedangnya sampai jatuh dari gantungnya karena terlalu panjang sholat malam di malam harinya. Malam harinya ternyata akhirnya kelamaan, pas perang jatuh pedangnya dari gantungnya. Masya Allah, ini kekuatannya waktu itu orang. Orang coba kalau perang dengan emosi, bisa kan tuh? Lihat pasukan di depannya, ribuan pasukan dengan pasukan baja, dilengkapi dengan baja, dada kuda-kuda mereka dengan perisai baja, dengan pedang terhunus, dengan tombak terhunus, dengan panah terus terarah kepada mereka. Masih bisa gantung? Kalau orang nafsu bisa gantung. Ini satu di antara dua, ngamuk serabutan atau lari ke belakang, kan begitu. Dan ini bisa gantung pedangnya sampai gantung karena santainya mereka menghadapi perang, menghadapi kematian itu santai. Karena bukan pasukan beruntung, karena orang-orang damai, ahlul zikir, hadirin yang dimuliakan Allah. Demikian keadaan Ahlul Badar radhiyallahu anhum wallahu. Mereka orang-orang termulia. Sampai kita di hadis ini menjelaskan jika Jibril tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, apa pendapatmu tentang para sahabat Ahlul Badar? Rasul berkata, afdalul muslimin. Para muslim yang paling afdal. Mereka lebih afdal dari semua yang lain yang muslim lain. Muslim lain tidak ada yang lebih Ahlul Badar. Berpadunya orang yang dari bangsa Arab dan bukan bangsa Arab, dari para budak, dari orang merdeka, dari kaum jelata sampai kaum kaya raya. Ahlul Baitur Rasul. Bendera dipegang dua bendera. Satu dari Muhajirin, satu dari Ansar. Yang Muhajirin dipegang oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu ta'ala anhu wa Allah. Benderanya berwarna hitam. Demikian Surah Indonesia menjelaskan. Riwayat lain, bendera yang kaum Ansar berwarna putih. Demikian bendera yang kaum Sayyidina Ali berwarna hitam.
hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikian dahsyatnya perang Badar Al-Kubra, dan Rasul berkata, "Hum afdalul muslimin." Mereka lah muslimin yang paling afdal. Jibril jawab, "Juga malaikat yang ikut perang Badar, mereka juga malaikat yang paling afdal." Rasulullah, karena dalam perang Badar Allah turunkan 5.000 malaikat untuk membantu mereka di dalam perang Badar Al-Kubra. Radhiyallahu anhu wa hadirin, saya lanjutkan sedikit. Setelah perang Badar kan tidak semuanya wafat syahid, ada beberapa yang wafat, ada yang masih terus hidup. Di antara yang hidup ini terus hidup sampai masa Rasulullah SAW wafat, mereka masih ada. Di antaranya ketika Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu memegang khilafah, maka saat itu banyak pemberontakan di beberapa wilayah, di antaranya di Yaman. Maka penguasa di kota Tamim Hadramaut meminta bantuan dari Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu untuk bantuan pasukan, karena banyak pemberontak yang memberontak Khalifah Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Maka dikirimkanlah Abu Bakar oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq ke Tamim Hadramaut. Di sana disebut ada Jabal Khailah, kalau di kota Tamim disebut Jabal Khailah. Dalam sana itu gunung budak. Kenapa disebut gunung budak? Karena disitulah turunnya budak-budak ahli Badar datang dari Madinah, diutus oleh Rasulullah Abu Bakar Siddiq ke kota Tamim Hadramaut berjihad di sana. Sebagian wafat dimakamkan di Tamim, hingga dikenal sampai sekarang kuburnya buat ahli Badar. Beberapa yang lain wafat di ahli Badar. Dan disitulah Imam Ahmad Al-Muhajir Ahmad bin Isa hijrah dari Baghdad menuju Tamim Hadramaut. Lalu kemudian cucunya yaitu Imam Ali bin Abi Thalib membangun pemakaman Zambal di sekitar pemakaman ahli Badar, menunjukkan para sahabat dan para ahli bait Rasul ingin selalu berdampingan. Para ahli kita itu selalu ingin dekat dengan para sahabat radhiyallahu anhum. Situlah makamnya Imam Haddad, makamnya Imam Shalawat, Imam Umar bin Abdurrahman Al-Attas, Imam Abdullah bin Abu Bakar Al-Idris, Imam Abdurrahman Al-Sadar, Imam Abi Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'ali. Semuanya di situ berdampingan dengan kuburan-kuburan ahli Badar radhiyallahu anhum. Sebagian dari mereka berangkat ke Pulau Jawa 9 orang menuju Gujarat, dari Gujarat ke Jawa, lalu menyebarkan Islam. Maka sampainya Islam ini dikenal di Pulau Jawa ini oleh Wali Songo. Mereka itu dari Gujarat yang berasal dari Yaman, dari Hadramaut, dari keturunan Abdul Qadir Mugaddam, dari keturunan Imam Muhammad Al-Muhajir Ahmad bin Isa. Kita lihat ini sanad yang bersambung. Islam di Indonesia berasal dari para dai yang datang dari Yaman, dari Tamim Hadramaut. Siapa mereka? Mereka adalah para ahli Rasul keturunan Imam Muhammad Muhajir yang hijrah dari Baghdad ke Tamim Hadramaut bersama ke Tamim Hadramaut untuk berdampingan bersama ahli Badar. Ya, misalnya dari zaman Rasul ke zaman Sayyidina Abu Bakar Siddiq, dari zaman Abu Bakar Siddiq kemudian ahli Badar ke Hadramaut, ke Tamim, berperang ke Tamim, sebagian wafat. Lalu kemudian perjuangan terus turun-temurun dari Khalifah hingga Khalifah Umar, hingga Khalifah Umar, Khalifah Ali bin Abi Thalib, terus sampai ke Imam Ahmad Al-Muhajir. Imam Ahmad pindah lagi ke Tamim Hadramaut, gabung lagi dengan para ahli Badar yang dimakamkan di situ, mereka dimakamkan di situ, lalu sampai ke sini. Jadi sanadnya Islam kita ini sebenarnya bersambung juga kepada ahli Badar radhiyallahu anhum. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, saya tidak bertanya mereka menyampaikan tausiah, cuma ada beberapa hal yang perlu saya bahas. Jemaah yang mengeluhkan kenapa majlis dimajukan, mereka tidak bisa hadir majlis karena kerja. Ini maslahat akan kita musyawarahkan lagi. Tapi sampai saat ini saya akan memberikan satu dispensasi. Malam minggu kita mulai jam 9, malam lain kita setengah 9. Kalau bulan Ramadan 9 kurang 4 gitu ya. Jadi
saya pertimbangkan lagi nanti musyawarahkan dan nanti di selanjutnya keluhan tentang ucapan yang agak sedikit seru bagi hati saya. Benci tidak cuma satu aja, makanya mau diajari jemaah majelis kita ini supaya jangan boncengan sama wanita yang bukan pemiliknya. Masya Allah, mau diajari yang mau disuruh jadi malaikat semua. Disuruh jangan harus dengan muridnya, lalu disuruh nikah dulu baru berhenti majelis seperti mana maksudnya. Tentunya kalau wanita baiknya jangan dengan wanita lagi atau berdua bertiga ada pilihannya. Jadi kalau ada temannya apa boleh larangannya bertulis. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, tidak bisa melarang kaum wanita di majelis. Lalu daripada naik ojek malam-malam lebih baik bersama temannya yang dikenal oleh ayah ibunya. Kan begitu, ayah ibunya tahu berangkat putrinya sama siapa. Masih anu, kamu jawab kan tahu. Daripada naik ojek. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, maka oleh sebab itu ya saya mengimbau sang penulis surat itu hati-hati kalau bicara. Ya, ini majelis bukan para malaikat semua yang ada di sini. Mereka ada yang di sini banyak manusia juga, banyak pendosa di sini, bukan kiai semua, dan semuanya juga tidak punya mobil pribadi yang bisa punya sopir pribadi antar ke majelis. Ya, kalau seorang wanita mau hadir majelis, tidak ada temannya, apa dilarang hadir majelis? Duduk aja di rumah, nonton cek, insert, dan sebagainya. Ya, kan bisa begitu. Ya, kasihan saudari-saudari kita yang mau hadir. Saya ujuk saudari-saudari yang mau hadir bahwa temannya yang kamu wanita, kalau nggak ada juga daripada tukang ojek, lebih baik teman pria yang dikenal oleh ayah ibumu dan jaga adatnya. Kalau bicara oknum, ya oknum jalankan kita. Dari zaman Nabi juga munafikin ada, kan begitu. Kalau kita zaman sekarang, zaman Nabi juga munafikin ada. Lalu juga kita protes sama penulis surat majelis yang lalu jemaah serabutan keluarnya padanya. Itu masalahnya karena Habib membubarkan majelis pada waktu cepat sekali, jam 10:15 sudah tiba. Masalahnya kan kita mengundang Presiden hadir sebelum beliau ziarah ke makam pahlawan, tapi beliau tidak tahu ada majelis kita di sini. Awalnya secara protokoler majelis kita ini dilarang untuk diadakan di malam itu karena tidak ada aktivitas boleh ada di sekitar jalur melintasnya para tamu negara menuju makam Kalibata pahlawan. Tapi karena begitu diketahui kita yang di sini yang memang kenal oleh Presiden, kenal oleh para petinggi negara, akhirnya ya sudah apa-apa. Kalau Presiden bilang tidak bisa hadir, tapi paling tidak tolong aktivitasnya jangan sampai berbenturan saat bubar. Tapi betul sama masuk mengawal Presiden yang mau masuk, jadi saya bubarkan lebih cepat. Itu maksudnya justru bukan mau serabutan, justru mau hindari macet. Kalau seandainya bubarnya kira-kira kita 11:04 seperti biasa, saat dari sana pasukan mengawal Presiden lewat, apakah tanpa serabutan, hadirin hadirat dan memuliakan Allah, itu maksudnya. Jadi terima kasih atas kritik membangunnya. Insya Allah jemaah kami tertib helmnya makin banyak yang pakai helm. Saya bilang senang jemaah yang pakai helm, sungguh gembira dari saya. Yang tidak pakai helm saya doakan. Yang benci ya didoakan apa? Didoakan supaya pakai helm. Ya, kalau yang pakai helm didoakan supaya makin makmur, makin luas, makin bawa nama baik majelis Rasulullah SAW. Jadi yang tak pakai helm tidak didoakan, didoakan juga begitu. Ketiga yang terakhir, majelis Rasulullah SAW saya instruksikan semua pihak yang akan mengundang majelis Rasulullah untuk tidak menutup jalan utama. Kalau seandainya schedule yang sudah ditentukan untuk jalan utama, batalkan, cari lokasi yang lain. Ya, wilayah-wilayah yang mengundang majelis Rasulullah yang akan menutup jalan utama, batalkan, cari wilayah lokasi lain. Kalau bukan jalan utama, ya jalan maksudnya jalan kampung gitu, ya apa-apa
selesai seperti sholat teorinya. Kalau diizinkan selesai. Kalau punya protes, nanti orang kampung itu sendiri yang bisa menetralisir. Jadi kalau kendaraan umum kita tutup, itu berapa ribu orang yang melakukan kita. Kalau jawab saya akan mau jawab. Tapi akhirnya Majelis Rasulullah SAW menginstruksikan dengan tegas untuk tidak menutup jalan utama. Kalau sampai terjadi lagi penutupan jalan utama, saya tidak akan hadir majelis itu, dan majelis itu akan diblok, tidak akan dihadiri selama-lamanya oleh Majelis Rasulullah SAW. Karena penutupan jalan utama itu dosa besar. Kalau majelis taklim lain yang berbuat demikian, silahkan. Kalau kalian bisa bertanggung jawab, saya tidak melarangnya, silahkan saja. Majelis Rasulullah tidak mau pecah belah, tidak mau masalah dengan masyarakat, tidak mau masalah juga dengan para kepolisian, tidak mau masalah juga dengan diri saya di hadapan Allah nanti. Hadirin Rasulullah SAW itu di mana Sahih Bukhari, kalau dia nanti menghalangi jalan, disingkirkan oleh Rasulullah SAW. Jika ditanya, Rasul berkata bahwa Allah SWT melihat seseorang melakukan ini, maka Allah ampuni dosa-dosanya. Disingkirin, bukan ditutup. Tapi Allah, kalau Rasul ada saat ini, menurut hemat saya, Rasul tidak akan berbicara kalau dalam umum ditutup, kecuali tertutup sendiri. Ya, kalau jadi masyarakat kita kan buka tutup nih. Kalian keluar dan masuk, berarti kan buka tutup. Tutup bentar. Oh, jangan berang. Lalu buka lagi, lalu jalan. Ya, biarlah kita bukan masyarakat. Mereka masyarakat, kalau kita kan masyarakat juga. Kan begitu. Kita bukan datang dari bulan ini. Kalau mereka bilang, ini masyarakat ini jalan dari masyarakat. Ya, tahu dari masyarakat. Kita memang siapa? Kita masyarakat juga. Tapi bagi-bagi, ya, bagi-bagi. Itu sebentar bukan lagi, sebentar bukan lagi itu caranya. Karena kita banyak besar masa kita. Ini khusus yang menawar. Kalau untuk wilayah yang lain, jangan ada majelis yang menutup jalan secara total khusus jalan utama. Demikian hadirin-hadirin yang dimuliakan Allah, itu yang saya sampaikan. Mengenai ucapan orang yang menulis gara-gara jamaah ada kadang-kadang buru-buru hadir majelis, gara-gara jamnya dimajuin, akhirnya saya nggak mau pakai KTPR, tapi caci maki orang nggak penting. Kok jadi nggak mau pakai KTPR gara-gara cacian orang? Masya Allah, hadirin-hadirin, ini ada di kalian ucapan saya terakhir. Jangan terlalu dengar ucapan orang kalau kita dalam kebenaran. Asal kita dalam kebenaran, jangan terlalu bikin ucapan orang jadi gila. Sudah kejadian. Riwayatnya ini di dalam ilmu usul dijelaskan bahwa kita jangan terlalu berpaling pada ucapan orang. Ceritanya seorang bapak sudah ambil usia sama anak yang masih kecil. Ya, bapak sama anaknya beli keledai. Bapak naik, anaknya lutut. Orang protes, bapaknya dasar tak tahu ada anaknya yang kecil suruh jalan, dia naik di atas keledai. Bapaknya bilang, astagfirullah, itu juga turun. Nah, kau naik, jalan lagi, kampung satu ini. Protes lagi, anak tak tahu ada, bapaknya yang tua, sudah anaknya di atas keledai. Nah, turun, agak bagus lagi, kita jalan aja. Jalan berdua, diprotes lagi. Keledai yang ditumpangin dibeli. Saya orang gak waras. Salah kita. Ya, kita naik berdua aja. Pak semuanya naik berdua. Jalan lagi kampung lain. Kejamnya orang ini naik keledai ditunggangi berdua. Kita salah. Jadi kita apakan ya? Akhirnya mereka keledainya dipanggul semua. Ini aja sekalian orang mau bilang apa terserah. Gila, bilang apa salah terus kita. Biar ngomong semua orang situasinya. Ini bisa akhirnya. Jadi ini jangan terus memikirkan ucapan orang. Ini jangan berbuat salah. Kita berbuat benar. Setelah itu biarkan orang bicara. Kita begini salah juga. Kita benar tidak salah. Kita tidak salah. Dan berusaha dalam kebenaran. Sisanya jangan memikirkan ucapan orang. Itu saya sampaikan. Semoga acara malam Jumat kita sukses. Amin. 1 juta muslim di musliman. Amin. Yang mulia Ahlul Badar terjun dan terbit untuk
untuk kita. Amin. Mau bertanya jawab, ada yang menyampaikan. Tapi saya sewaktu malam Badar saya tidak hadir, tidak sempat hadir, tidak ada usul, Tapi saya cuma lanjut saja tidur. Dan malamnya saya mimpi dengan Ahlul Badar 313 orang wanita yang suci, murni, bercahaya, dan mengajak jamaah majelis Rasulullah untuk berjumpa dengan Rasulullah SAW. Ayo, kami ajak kalian menghadap Rasulullah. Ayo. Saya kejar tidak bisa. Saya lari sebenarnya tidak terkejar. Saya mohon, saya baru tahu saya tidak hadir. Ahlul Badar radhiyallahu anhu mereka tidak akan membiarkan kita karena ruhnya kemudian adalah tidak ta'arfa ikhtilaf wa yatanafa ikhtilaf. Ruh pasukan yang berkelompok-kelompok, mereka yang saling mengenal, ruhnya saling mengenal walau jasadnya tidak berjumpa. Jika mereka saling berikhtilaf maka ruhnya berpecah belah, maka ruhnya pun saling berpisah. Kita mencintai Ahlul Badar, kita insyaallah bersama Ahlul Badar, pimpinan Ahlul Badar Sayyidina Muhammad SAW. Hadir-hadir ucapan saya tadi bukan untuk memecah belah antara kita, ya, masing-masing ulama, masing-masing nabi, masing-masing kiai punya cara dalam dakwahnya. Namun kita menjelaskan bayan majelis Rasulullah SAW seperti ini. Demikian dengan kita bertawassul kepada Ahlul Badar radhiyallahu anhu, kemudian para nabi dipimpin oleh Habib bin Muhammad Bakar Atas, lalu orang itu oleh Ahmad bin Syekh Bakar Allah yang saya sampaikan maaf bahwa sambutan dari Guru Mulia lewat internet telah beliau setujui untuk memberikan sambutan di Maulid nanti. Beliau telah setujui dan akan disiapkan. Demikian. Yang kedua adalah pertanyaan kepada saya, kenapa jelasan sekolah kita ini dibentuk dengan khatam di luar batang? Enggak betul. Ya, karena yang ada di luar batang kalau ada di depan kita masih bagian dari awal barangkali. Ya, karena kita mulai dari 9. Ya, beliau barangkali 9 barangkali dah 9.4 kalau mulai Maulid kita begitu. Yang ada di luar batang sempat kok Habib selalu hadir beliau imam di luar batang. Habib imam di batang luar batang. Hadir juga tempat kita. Jadi ada masalah yang sekali ada pernah mendebarkan majelis Rasulullah maupun Rasulullah luar batang pecinta Ahlul Badar pecinta Husain dan Muhammad mereka bersama-sama dalam satu saf dalam saf Sayyidina Muhammad SAW. Yang dengan Allah Habib bin Muhammad Bakar Atas membacakan tauhid dan doa yang kedua dari Ahmad bin Syekh Al-Kafir kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.